Kemudian Pram menekan Airbus yang menempel di telinganya. Dia segera memberikan komando kepada semua anggota Black Hole yang sedang berjaga di setiap sudut yang ada di aula. Tutup pintu gerbang dan semua akses di sekitar aula. Jangan biarkan ada satu orang pun yang keluar, dan periksa semua orang yang ada di aula. Tidak lama kemudian gerbang pun ditutup, termasuk semua akses yang ada di sekitar aula tersebut. Walaupun pada awalnya berakhir dengan ricuh, banyak masyarakat yang tidak terima harus diperiksa satu persatu oleh tim keamanan. Tapi pada akhirnya mereka harus pasrah. Mentaati peraturan dengan keadaan seperti itu sangat mustahil pembunuh misterius itu bisa keluar dari sini. Sean pun teringat dengan Diego. Jika seandainya kecurigaannya benar bahwa Diego adalah pembunuh misterius itu artinya Diego sedang berada di sini. Siapa tahu Diego telah melakukan penyamaran dengan mengubah penampilannya. Semua akses telah ditutup rapat. Tidak ada satu orang pun yang keluar dari aula. Itu artinya, jika Samuel adalah The Killers, dia pasti berada di sini. Untuk memastikan kecurigaannya itu, Sean bergegas menghubungi Jerry. Dia ingin tahu apakah Diego berada di sana atau tidak. Jika seandainya Diego tidak berada di tempat Jerry dan Vanessa, itu artinya dia semakin yakin dengan kecurigaan itu. Diego tidak mungkin berada di tempat yang berbeda dalam waktu bersamaan. Kita akan pergi kemana, Tuan? Tanya sang bodyguard kepada Jerry sambil menyetir mobil. Sementara Jerry sedang berada di kursi belakang bersama dengan Vanessa yang sudah tidak sadarkan diri. Ke apartemenku saja, jawab Jerry. Mata pria itu jelalatan memandangi Vanessa dari ujung kaki ke ujung kepala sambil menelan air liurnya. Mungkin karena sudah tidak sabar ingin segera menikmati tubuh Vanessa, Jerry menyuruh bodyguardnya untuk menambah laju kecepatan mobil. Naikkan kecepatan mobil. Baik, Tuan. Sang bodyguard pun segera menginjak pedal gas dan menaikkan laju kecepatan mobil. Jerry menggeser posisi duduknya untuk bisa berdekatan dengan Vanessa. Sepertinya pria itu sedang birahi sampai dia mengelus-elus wajah Vanessa. Kemudian mencondongkan wajahnya untuk mencium bibir Vanessa. Tiba-tiba suara dering ponsel mengganggu suasana, membuat Jerry mengendus kesal. Padahal hampir saja dia akan merasakan bibir manisnya Vanessa. Sial, mengganggu saja, umpatnya. Jerry segera mengeluarkan ponselnya dari saku kemeja. Rupanya dia mendapatkan telepon dari Sean. Jerry ingin menerima panggilan telepon dari sahabatnya itu, tapi dia dikejutkan dengan mobil yang dia tumpangi tiba-tiba berhenti. Sang bodyguard terpaksa harus mengerem mendadak ketika ada sebuah mobil sport berwarna merah menghadang dari depan. Flashback 1 jam sebelum acara amal diselenggarakan dan 1 jam sebelum Vanessa bertemu dengan Jerry. Diego telah mengetahui bahwa Vanessa dan Jerry akan bertemu pada pukul 8 malam di Cafe Libra, dan acara amal pun akan diselenggarakan pada jam yang sama. Saat ini Diego masih berada di persimpangan jalan. Pria itu sangat bimbang harus pergi kemana. Tapi Diego merasa curiga, mengapa pertemuan Vanessa dan Jerry harus bersamaan dengan diselenggarakannya acara amal? Kemudian, Diego mengerutkan keningan. Bagaimana kalau ternyata semua ini hanyalah jebakan untuknya? Diego memang sudah menyadari bahwa Sean sepertinya sudah mulai mencurigainya. Ketika dia tidak sengaja melihat Sean masuk ke dalam ruangannya secara diam-diam, sehingga dia berpikir mungkin saja ini semua adalah rencananya Sean. Apakah mungkin dia ingin menjebakku? Gumamnya dengan pelan. Diego melirik arloji yang melingkari pergelangan tangannya. Waktu telah menunjukkan jam 7 malam. Itu artinya dia memiliki waktu 1 jam untuk memikirkan rencana apa yang harus dia lakukan. Diego harus menggunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Ternyata Diego memutuskan untuk tidak akan datang ke acara amal, tapi dia akan membuat targetnya mati saat acara amal tersebut telah digelar. Dan target ketiganya adalah Tuan Danny. Karena itulah dia segera mencari keberadaan Tuan Danny sekarang ini.
Rupanya malam itu Tuan Dani sedang makan malam di restoran. Sebelum datang ke acara amal, dia harus mengisi perutnya terlebih dahulu. Saat itu Tuan Dani berada di ruangan VIP yang berada di lantai paling atas. Tentu saja di lantai tersebut sangat sepi, karena jarang sekali orang-orang yang memesan ruangan VIP di restoran tersebut. Diego menyamar sebagai karyawan restoran. Dia mengubah penampilannya dengan berambut gondrong, ada tai lalat palsu di wajah, dan memakai kacamata minus. Diego berjalan melalui sebuah koridor. Dia menghampiri pelayan wanita yang akan mengantarkan makanan pesanan Tuan Dani. "Aku karyawan baru di sini. Aku diperintahkan oleh manajer untuk membantumu. Biar aku saja yang mengantarkan pesanan ini." Pelayan wanita itu percaya begitu saja, karena memang di restoran tersebut sedang membuka lowongan pekerjaan. Dia pun segera menyerahkan troli yang berisikan makanan dan minuman pesanan Tuan Dani pada Diego. Setelah situasi aman, Diego segera memasukkan racun ke dalam minuman milik Tuan Dani. Racun berjenis arsenik. Racun tersebut tidak akan langsung bereaksi ketika seseorang telah mengkonsumsinya. Biasanya akan bereaksi setelah 1 atau 2 jam mengkonsumsi racun tersebut. Diego sengaja menggunakan racun sejenis itu karena dia menargetkan Tuan Dani mati di saat acara amal itu sedang berlangsung. Diego ingin pria itu mati dalam keadaan semua kebejatannya dibongkar di depan umum dan ingin balik mempermainkan Sean. "Aku yang balik akan mempermainkan kamu, Sean," gumamnya sambil tersenyum samar. Kemudian dia memasukkan kembali botol kecil yang berisi racun ke dalam saku celananya. Diego pun bergegas masuk ke dalam ruangan tempat Tuan Dani berada. Terlihat Tuan Dani yang sedang berteleponan dengan Tuan Arthur. "Anda tenang saja, Tuan Arthur. Saya sudah menghafal teks pidato yang Anda..." Tuan Dani tidak meneruskan perkataannya ketika melihat ada seorang pelayan restoran masuk ke dalam ruangannya. "Permisi, saya ingin mengantarkan pesanan untuk Anda," ucap Diego. Dia telah menyamarkan suaranya agar tidak dikenali oleh Tuan Dani. Sehingga setelah jam 8 malam tiba, Diego tidak perlu datang lagi ke acara amal. Dia sudah memastikan Tuan Dani sebentar lagi akan mati, dan dia sudah menyadap jaringan komputer yang ada di sana. Membunuh tanpa menyentuh, itulah trik yang dilakukan oleh Diego saat ini. Diego memilih untuk pergi mengikuti Vanessa yang akan bertemu dengan Jerry di Kapel Libra. Saat ini Diego sedang mengikuti mobil sedan berwarna putih milik Jerry. Sedari tadi pria itu telah mengeluarkan umpatan sumpah serapah. Bagaimana mungkin dia tidak marah melihat istrinya sendiri sedang digendong oleh Jerry ke dalam mobil. Sepertinya Jerry sengaja telah membuat Vanessa tidak sadarkan diri. "Brengsek, aku akan mematahkan tangannya jika dia berani sedikit saja menyentuh Vanessa." Walaupun Diego tidak paham mengapa dia harus semarah itu, mengapa dia harus peduli kepada Vanessa, mengapa dia tidak rela jika Vanessa disentuh oleh pria lain. Sungguh, Diego tidak dapat memahami perasaannya sendiri. Yang pasti saat ini dia benar-benar sangat marah, sehingga pria itu mengendarai mobilnya dengan kecepatan penuh. Diego berhasil menyelip mobil sedan yang berwarna yang membawa Vanessa. Kemudian dia menghadang dari depan, membuat mobil tersebut berhenti. Bodyguard yang sedang menyetir mobil dia terpaksa harus mengerem mendadak ketika ada sebuah mobil sport berwarna merah menghadang dari depan, membuat kepala Jerry terbentur ke kursi kemudi yang berada di depannya. Begitu pula dengan Vanessa. Tanpa berpikir panjang, Diego segera keluar dari mobil sport berwarna merahnya. Dari raut wajahnya menyiratkan kemarahan yang luar biasa. "Brengsek!" Jerry mengumpat ketika melihat Diego yang baru saja keluar dari mobilnya. Padahal dia sudah tidak sabar ingin segera bersenang-senang dengan Vanessa. Tapi sepertinya harapan tidak berjalan dengan mulus. Jerry sama sekali tidak peduli dengan status Diego sebagai suaminya Vanessa. Dia akan merebut Vanessa secara terang-terangan, sehingga Jerry memberikan perintah pada bodyguard-nya untuk menghajar Diego. "Cepat, hajar dia!" Sang bodyguard pun segera menganggukkan kepalanya. "Baik, Tuan." Sang bodyguard bergegas keluar dari mobil untuk menyerang Diego. Tetapi Vanessa tiba-tiba saja terbangun dari pingsannya. Perlahan-lahan dia membuka kedua matanya.
Betapa terkejutnya dia saat menyadari bahwa kini dia sedang berada di dalam mobil bersama dengan Jerry. "Hai sayang, rupanya kamu sudah bangun," sapa Jerry sambil memandangi Vanessa dengan tatapan nakalnya. Vanessa tidak menanggapi pertanyaan dari Jerry. Perhatiannya tertuju pada Diego yang sedang berkelahi dengan seorang bodyguard. "Sam," lirihnya dengan suara pelan. Vanessa sama sekali tidak menyangka bahwa Diego akan datang untuk menyelamatkannya. Untuk kedua kalinya, suami bayarannya itu telah menjadi penyelamat untuknya.